Selamat datang di channel Gal lagi. Di video Microsoft Excel sebelumnya, kita sudah bisa membuat formula di dalam pivot table. Adapun video kali ini, kita akan membahas fitur pivot table yang lain, yaitu Show Values As. Fitur ini mirip seperti halnya kita membuat suatu formula di dalam pivot table, tapi untuk kali ini kita hanya memakainya saja, tanpa kita harus menuliskan formulanya. Ada 15 jenis Show Values As. Kalau kita lihat di sini, ini saya ambil dari situs microsoft.com. Termasuk di dalamnya ada no calculation. Dan topik yang mau kita bahas untuk video kali ini adalah 4 poin ini. Menurut saya, jenis-jenis Show Values As untuk poin nomor 3 sampai nomor 7 ini sangat susah untuk dipahami. Untuk mengatasi masalah ini, saya menentukan format layout dari pivot table-nya supaya fitur Show Values As dari nomor 3 sampai nomor 7 itu mudah untuk dipahami. Saya sudah membuatnya seperti ini. Jadi misalkan untuk Show Values As parent row total dan juga parent total, maka struktur pivot layoutnya adalah terdiri dari baris dan juga values, tidak termasuk adanya kolom. Sementara untuk tiga sisanya ini, struktur pivot table-nya terdiri dari rows, columns, dan juga values. Data yang mau kita pakai yaitu data penjualan yang terdiri dari negara, reseller, dan juga produk. Kita langsung masuk ke studi kasusnya. Kita mempunyai pivot table dengan struktur layoutnya adalah adanya produk di field rows, kemudian adanya total sales di values. Dan kita ingin menghitung persentase penjualan tiap-tiap produk atas total produk. Kita bisa tambahkan duplikasi untuk total sales. Dan kita akan memakai Show Values As untuk menyelesaikan masalah ini. Klik kanan, Show Values As, lalu grand total. Dan terlihat persentase penjualan masing-masing produk dibandingkan dengan total produk. Misalkan 14,49% didapat dari penjualan AWC logo sebesar 10,6 juta dibagi dengan 73,4 juta. Untuk menghapus Show Values As, kita bisa klik kanan, Show Values As, kemudian No Calculation. Studi kasus berikutnya, di sini saya sudah membuat pivot table dengan struktur layoutnya terdiri dari baris yang berisi produk dan juga reseller. Kemudian di sisi values ada total sales. Di sini saya sudah membuat duplikasi untuk total sales. Terlihat angkanya sama, yang membedakan di sini saya sudah ganti kolom headernya dengan nama ini untuk memudahkan dalam menjelaskan di video ini. Perlu dipahami mengenai konsep parent dan juga child atau induk dengan anak. Parent dan child bisa juga terjadi di struktur rows ataupun kolom. Misalkan di sini contohnya adalah struktur rows. Ketika kita melihat di sini ada dua field, yaitu produk dan juga reseller, maka yang menjadi parent ataupun induk adalah produk, sementara untuk yang child-nya atau anak adalah reseller. Demikian juga untuk di struktur kolom, misalkan kita ada, maka kolom yang pertama adalah parent dan juga kolom yang kedua adalah child. Saya tutup saja field list-nya supaya lebih lebar layarnya. Seperti kasus sebelumnya, kita bisa menghitung persentase of grand total dengan klik kanan, Show Values As, kemudian grand total. Rumus grand total seperti halnya yang ada di sini, yaitu item value, kita sebut juga child value, dibagi dengan grand total. Dan bila kita blok child-nya atau anaknya, maka total dari reseller ini sama dengan total produk. Adapun rincian dari total produk atau parent-nya merupakan hasil perhitungan dari anaknya atau child-nya, yaitu ini. Bila kita ingin menghitung persentase penjualan reseller terhadap total produk, yang mana di sini harusnya adalah 100%, kita bisa menggunakan percentage of parent row total. Rumusnya adalah ini, item value atau child value dibagi dengan parent row total. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah child dan ini adalah parent. Maka kita bisa menghitung persentase tiap-tiap reseller terhadap total produk dengan klik kanan, kemudian Show Values As, lalu percentage of parent row total. Dan terlihat di sini ketika kita blok, totalnya adalah 100%. Maksudnya adalah persentase penjualan AWC logo secara total berasal dari penjualan backward sebesar 39,03%, kemudian rapid bikes sebesar 12,14%, dan terakhir adalah sports store sebesar 48,83%. Dan bila kita total, jumlahnya adalah 100%. Bila kita lihat baik percentage of grand total ataupun percentage of parent row total, untuk total penjualan produk di sini mempunyai nilai yang sama. Karena perhitungannya di mana kalau percentage of parent row total dia adalah item value dibagi parent row total. Jadi untuk yang ini berasal dari perhitungan 10,635 juta dibagi dengan 73,4 juta. Ini pun sama. Oke,
Kita sudah memahami konsep parent dan juga child di pivot table. Bagaimana kalau misalkan contoh jumlah barisnya ada 3. Kalau ini kan 2 ya, produk dan juga reseller. Bagaimana kalau misalkan jumlah row-nya ada 3. Ini adalah contoh pivot table-nya, di mana kita mempunyai struktur layout. Untuk rows-nya ada 3, yaitu produk, reseller, dan country. Untuk percentage of grand total, rumusnya sama, tinggal item value dibagi dengan grand total. Ini semuanya sama. Tapi untuk parent row total ini, di mana rumusnya adalah item value dibagi dengan parent row total. Sementara di sini ada 3 baris, yang jelas country ini adalah child ataupun anak. Nah, untuk yang parentnya yang mana? Parentnya adalah baris sebelum baris child, yaitu reseller. Jadi bisa dikatakan reseller adalah parent dari country, sementara produk adalah parent dari reseller. Jadi ketika kita sudah tahu country adalah child, maka parentnya adalah reseller. Sehingga rumus yang ada di sini berasal dari pembagian antara item value atau child value dibagi dengan parent row total. Untuk total reseller, di mana rumusnya adalah reseller value atau child value sebesar 4,15 juta dibagi dengan parent row total, yaitu 10,6 juta. Adapun untuk AWC logo total, rumusnya seperti ini. Dia dibagi dengan grand total. Kita kembali ke kasus sebelumnya. Kita akan membahas mengenai percentage of parent total. Pada prinsipnya sama seperti halnya parent row total. Yang membedakan adalah posisi parent. Untuk perhitungan percentage of parent total itu lebih fleksibel. Kita bisa memilih parentnya apakah berdasarkan dari reseller atau berdasarkan dari produk. Sementara untuk parent row total ini, posisi parentnya adalah produk karena di sini ada 2 baris. Jadi ketika kita klik kanan, show values as, kemudian kita pilih parent total, maka akan ada 2 pilihan. Apakah parentnya itu adalah produk atau parentnya adalah reseller. Kalau misalkan parentnya adalah produk, maka seperti ini, nilainya kurang lebih sama, tapi yang membedakan di sini ada 100%. Di mana perhitungan untuk yang ini adalah item value atau sama dengan 4,15 juta dolar dibagi dengan base fill total, yaitu total produk AWC logo, maka ketemunya adalah ini. Dan bila struktur pivot table-nya lebih dari 2 baris, di sini saya sudah buat juga. Saya unhide. Di sini parent-nya kita bisa memakai base fill ada 3. Apakah produk, reseller, atau country. Kenapa ada 3? Karena kita mempunyai struktur barisnya ada 3, yaitu produk, reseller, ataupun country. Dan untuk contoh ini, kita sudah buat base fill. Berdasarkan produk adalah ini hasilnya. Untuk base fill reseller adalah ini hasilnya, dan base fill country adalah ini hasilnya. Adapun perhitungannya untuk warna ini adalah seperti ini, yaitu item value atau child value dibagi dengan parent row total. Dalam hal ini adalah AWC logo total. Untuk warna ini rumusnya adalah ini, dan untuk yang ini rumusnya adalah ini. Untuk base fill reseller menggunakan konsep yang sama, caranya sama seperti tadi. Ini perhitungannya untuk yang warna ini, yang ini pun rumusnya adalah ini. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat persamaan ataupun perbedaan antara percentage of parent row total versus percentage of parent total. Di mana persamaannya adalah mereka mempunyai child yang sama. Yang membedakan adalah dari sisi parent. Untuk percentage of parent row total, parentnya sudah diketahui sebelumnya, yaitu berada di baris sebelum baris child. Misalnya apabila kita mempunyai row berisi produk dan reseller, maka parentnya adalah produk. Dan apabila ada 3 row, yaitu produk, reseller, dan country, di mana childnya adalah country, maka posisi parentnya adalah reseller, atau baris sebelum baris child. Berbeda dengan percentage of parent total, kita bisa menentukan parentnya untuk baris yang mana saja, karena di sini menggunakan base fill sebagai basis penentuan parentnya. Misalkan dengan 2 baris ini, produk atau reseller, kita bisa memilih parentnya adalah produk atau reseller, karena menggunakan konsep base fill. Sementara untuk yang 3 baris ini, produk, reseller, ataupun country, kita bisa memilih base fill-nya produk atau reseller atau country.